Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bersabda, rawahu Turmudi, Imam Ahmad dan hadisnya ini hasan. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat di taman surga, maka bersinggahlah. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Betul, apa yang engkau makan surga? Qala, Nabi menjawab, ilakut zikri, yaitu majlis zikir. Jadi semoga kajian di Pondok Al-Khusu ini diakui sebagai taman surga. Jadi di surga itu ada taman surga, di dunia itu ada taman surga, dan semoga kita termasuk hamba yang dipilih menghidupkan taman surga. Kalau tidak terpilih itu rasanya berat, nobar Piala Dunia rasanya ringan. Piala Dunia melek, ngaji, merem. Ya Allah, kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai dat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku terhadap agamamu. Andai kata hati kami ini channelnya masih channel tersesat, di jalan selain Allah itu terang benderang matanya, semangat dan ringan, tetapi ketika di jalan Allah kok masih berat, minta dibalik sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kita jadi teringat pesannya seorang wali, Imam Hasan al-Basri. Beliau berpesan, carilah manisnya iman pada 3 tempat. Carilah manisnya iman pada 3 tempat. Yang pertama adalah sholat, khususnya sujud. Yang kedua adalah zikir. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran. Saya singkat menjadi sodik, sholat, di, zikir, i, Quran. Jadi kalau kita ini sudah ditakdirkan Allah, mampu menemukan lezatnya, nikmatnya, manisnya sholat, berbahagialah. Yang kedua, kalau kita sudah dicintakan zikir, setelah sholat itu tidak zikir kok rasanya ada sesuatu yang hilang, berbahagialah. Kalau kita sudah diistiqomahkan membaca Al-Quran, dihauskan dengan Al-Quran, berbahagialah. Berarti tandanya iman sudah mulai tumbuh. Kata beliau, cari manisnya iman pada 3 tempat ini. Kalau di 3 tempat ini kita channelnya kok masih berat, berarti tandanya pintu hati masih tertutup. Kita ini termasuk yang mana? Yang sudah asik dengan sholat, yang sudah asik dengan zikir, yang sudah asik dengan membaca Al-Quran. Kalau sudah diasikkan, lama rasanya sebentar. Tapi kalau belum diasikkan, Ustadz lu ngaji nih gak mari-mari ya lu. Padahal lu ngomong jangan mari, ki lanjut aja. Tambah tak temu. Oh, kekasih dengan kekasih. Ini kiasan yang sangat tinggi. Orang itu kalau di taman bunga, kemarin saya ke Bali itu juga ke taman bunga.
yang namanya garden apa loh itu. Kan ada yang garden di Malang juga ada garden. Di sana ngapa nih? Selfie. Karena view-nya itu bunga. Orang itu kalau masuk taman bunga, taman buah, itu rasanya bagaimana sih? Bahagia kan? Bahagia. Perhatikan kata biriyadil jannah, taman surga. Di taman dunia saja enaknya bukan main. Jadikan sholat kita itu laksana taman. Nur, jangan sampai nar, api atau sumuk. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah. Tidak ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah di sebuah majelis kecuali diliputi malaikat. Insya Allah ada malaikat mendoakan kita dan ikut ngaji. Wa ghasiyat humur rahmah, diturunkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan dibangga-banggakan Allah. Saya enggak bosan berkali-kali berkata, majelis taklim Taman Surga tidak boleh asik kalanya dengan warkop, melean, gaplean, domino. Mas Rudi rungono. Kalau majelis kita kalah dengan mereka tandingan, ngisin-ngisini Gusti Allah dan ngisin-ngisini Rasulullah. Mari kita buat majelis taklim itu betul-betul taman surga, ustadz sama jamaah bersinergi. Ibaratnya kita main pingpong, jadilah permainan yang seimbang. Argentina sama Mesir. Mesir ya betul ya. Allah. Kalau mainnya itu seimbang, yang nonton asik enggak? Yang nonton aja asik kok, apalagi yang main. Ustadz dan jamaah kalau seimbang itu semakin pinter. Kalau main pingpong dengan anak, sampai mengambil kok. Ini ngaji ternyata lawannya ngantuk. Akhirnya ya ustadznya ketularan, ustadz juga manusia. Mari kita saling menularkan energi positif. Sepakat? Sepakat ya? Gimana Bu Aida? Kartu kuning apa kartu merah sampean? Kartu hijau, betul. Di sini juga ada wasitnya loh ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ada hati jamaah yang dimasukkan taman surga. Ada hati jamaah yang di luar taman surga. Jenengan itu masuk di taman, apa enaknya disuruh nunggu di luar? Entah no sih ya. Lah, no loh. Sesuatu yang menunggu itu sebentar rasanya lama. Sedang yang asik bertamu di ruang tamu, ngobrol sama tuan rumah, ono godok goreng, kopi, teh, tidak tahu waktu. Mintalah kepada Allah, wadkhuli fi ibadi, masukkan jiwaku di majelis taman surga ini. Syukur-syukur kalau mampu merasakan sinyalnya para malaikat, syukur-syukur kalau mampu merasakan rahmat turun, sakinah turun, dan dibangga-banggakan Allah. Tentunya, monggo. Tentunya Allah itu membanggakan hamba yang dipilih, apa yang tidak dipilih. Ada orang tua punya anak 3. Siapa yang dibanggakan? Yang soleh, yang pinter, yang berprestasi. Semoga kita termasuk hamba yang dibangga-banggakan, hamba yang dipilih.
ngaji datang ke sini itu juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibangga-banggakan Allah. Kenapa kok dibangga-banggakan Allah? Zaman now setelah Isya enaknya ngapain? Nonton TV, tidur, jalan-jalan. Tapi kok ada yang masih mempertahankan warisan Rasulullah yaitu majelis taklim atau taman surga. Saya dapat ilmu baru, tingkatan orang mencari ilmu. Maaf susunannya masih belum baik karena tadi terbatas waktu. Tingkatan pencari ilmu menurut Imam Syafi'i itu ada 3. Man ta'allama sibron takabbaroh. Siapa yang belajar ilmu baru sejengkal, maka akan menghasilkan sombong. Ini tersirat barang siapa yang belajar ilmu sebatas syariat, kulit, maka dia sombong. Haram, bid'ah, masuk neraka. Masya Allah. Ya apa ya enggak kira-kira? Orang itu kalau ilmunya baru syariat 1 jengkal, maka dia akan takabbaro, sombong. Wa man ta'allama sibroini, barang siapa yang belajar ilmu 2 jengkal, maka dia akan tawadu, rendah hati. Semakin belajar, semakin ilmunya sedikit. Yang ketiga, wa man ta'allama salasata asbarin adraka annahu lam yata'allam say'an. Barang siapa yang belajar ilmu 3 jengkal, tadi kan tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka dia akan sadar bahwa dia belum belajar apa-apa. Kenapa? Karena semakin belajar semakin tahu, kok banyak yang saya tidak tahu. Tidak imbang yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu. Kira-kira kalau jenengan itu level yang mana? Khususnya ilmu bab sholat. Sudah rumongso tahu, apa belum tahu, apa tidak mau tahu. Apa sok, itu namanya al-meliteu. Betul apa betul kira-kira? Ilmu bab sholat kita ini kira-kira level berapa? Kadang itu level 1. Ketika diajak pelatihan sholat khusyuk, dia menjawab, opo maneh aliran ini. Masya Allah, betul Bunda Hamid. Dikiranya aliran baru. Karena ilmu sholat dikira yang dia pahami selama ini, opo jare wis pokoke. Itu namanya level 1. Tapi kalau orang rendah hati ketika belajar sholat khusyuk, ya Allah level 2. Ternyata banyak yang saya tidak tahu. Gerakannya belum sempurna. Bacaannya yang macam-macam dan variasi. Belum lagi nanti nilai spiritual. Nanti level 3, Masya Allah. Sampai dia sadar bahwa saya tidak bisa sholat sendiri tanpa bimbinganmu ya Allah. Saya tidak bisa zikir sendiri tanpa bimbinganmu ya Allah. Semakin kita haus belajar, semakin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 76? Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih pandai. Kata simpelnya di atas langit. Ini kata-kata siapa ini? Qalu subhanaka
La ilma lana illa ma'allamnana. Ini kata-kata malaikat yang ketika Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi. Kenapa kok bukan saya, kata malaikat. Saya ini lebih senior, ahli sujud, ahli tasbih. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Makanya setiap berangkat ke Pondok Al-Khusu ini belajarnya adalah belajar level 3. Dan 1 dan 2, 3 ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita sudah ditarik pada ilmu hakikat, maka kita dipaksa untuk belajar ilmu syariat. Karena syariat dengan hakikat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jenengan bisa enggak merasakan semangka, tapi semangkanya tidak ada. Itu namanya halusinasi. Enak mana Bu Anis? Istri suami asli sama mimpi basah. Rungokno Rudi, rungokno. Enak nih Rudi. Ono bojone asli, ono bojone asli lo ya kan. Pengalaman wis. Wena, guling ngurip kan wena. Ya Allah. Ini pentingnya wa aqimis sholata. Dirikanlah sholat secara syariat yang sempurna lidzikri, maka nanti akan menemukan lezatnya, nikmatnya zikir di dalam sholat. Jangan salah paham, sholat itu enggak penting, sepenting eling. Semongko itu gak penting, sepenting ngrasane. Ya Allah. Ketika kita belajar di level 3, kita diajak ke level 1. Dan ditunjukkan semakin tidak sempurnanya kita. 4 tanda penghuni surga. Kami ambil dari kitab Hilyatul Aulia yang artinya perhiasan para wali. Semoga saya jenengan mau dijadikan wali, mau dijadikan kekasih Allah, dan mau dijadikan ahli surga. Ana inda dzanni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka dan keyakinan hambanya. Saya dan jenengan itu ingin masuk surga kan? Kalau ingin nanti akan didekatkan calon penghuni surga. Ilmu ibaratnya peta menuju surga. Ilmu syariat ibaratnya peta menuju hakikat dan makrifat. Inna li ahlil jannati arba'a alamatin. Tanda ahli atau penghuni surga itu 4. 1, wajhun mumbasitun. Wajahnya cerah, bercahaya, bening, glowing. Saya dan jenengan sudah masuk apa belum? Yang belum masuk, maju tak sikat mukanya. Ya Allah. Ini dalilnya, sama-sama. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Lihat Al-Qur'annya itu juga. Kita baca Al-Quran, kita wudhu yang sempurna, kita sujud yang sempurna, agar wajah kita itu bercahaya. Yakin gak kira-kira? Sama-sama. Wujuh yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Al-Qiyamah 22, 23. Nyambung kepada Abasa 38, 39. Sama-sama. Wujuhu yawma idhim
musfira dahikatum mustabshira. Ikuti al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan apa ya dan siapa yang dicintai. Mereka mukanya berseri-seri karena melihat Allah. Surat An-Nur 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya yang ada di langit dan bumi. Perhatikan, Rasulullah diibaratkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Rasulullah itu laksana matahari, bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau ya Rasul ibaratnya mutiara intan yang mahal. Anta misbahus suduri, engkau Rasul pelita hatiku. Ini ada gelap, kalau ada matahari ikut terang. Ini gelap, kalau bulan purnama, maaf, saya itu elek. Dekat orang cantik, cakep, tambah elek, apa tak ikut gandengnya? Pokoknya tambah, ya cok jejer. Segelap-gelapnya kalau dekat matahari dan bulan purnama, ikut terang benderang. Sebusuk-busuknya kalau dekat minyak wangi, wangi. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Anugerahkan lesanku penuh hikmah dan pertemukanlah kami dengan orang soleh. Karena orang soleh itu punya vibrasi cahaya, punya vibrasi energi yang menjadikan kita itu katut. Jangan dekat dengan koruptor. Nanti riwayat HP ini hubungan sama siapa ini? Transferan kepada siapa ini? Tidak ikut makan nangka, ikut ketanya. Ini jani koncone ngaji ini sopo iki? Harus masuk surga juga ini. Oh di Pondok Al-Khusu. Iki Rudi durung masuk iki. Mulai ngantuk, gak kecatet. Oh catet iku. Syafaat teko palem kok. Pelan-pelan, muka kita, ekspresinya tergantung yang dilihat dan yang dirasakan. Kalau di depan kita macan, wajah kita ketakutan. Kalau seminggu macan terus, akan terformat ketakutan. Siapa yang saya maksud macan? Bojo. Atau mungkin guru. Guru itu kalau pemarah, seminggu memarahi siswanya terus, maka wajah siswa akan terformat ketakutan. Wajah kita kalau melihat pemandangan indah, mukanya ekspresinya senyum enggak? Dohikatum mustafsiroh. Wajah itu berseri-seri dan senang. Itu tergantung apa yang dilihat. Kalau yang dilihat itu menyenangkan, Rudi, wong wedok ayu. Adem panas loh, waras Rudi. Bu Anis loro. Ternyata perawatnya elek, kereng. Masya Allah, tambah loro itu. Makanya yai saya dulu berpesan, guru TK, iku wajib ayu. Karena anak itu kalau sudah guru ini ayu, seneng, ilmu itu mudah. Makanya enggak boleh loh benci sama ustadz sama gurunya itu. Ilmu apapun tidak akan bisa masuk. Senang dulu. Lapok. Untung ustadznya rotok ganteng. Ya. Ya Allah. Kalau kita melihat jago merah,
kobaran api. Muka kita bagaimana ekspresinya? Kalau kita lihat pegunungan, kalau lihat kita pantai, senang. Betul enggak? Terus tolong rasakan ketika anggota tubuh kita ada yang sakit. Muka kita mesti gini, merintih. Ketara wong iku ana sing dilorokno. Paham dari sini contoh-contoh ini? Jadi muka kita ini terformat, terbentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang. Kalau sengsara dan sedih, maka mukanya terformat sedih. Saya ini kalau ngaji jamaahnya itu cantik dan ganteng, maka muka saya akan terformat juga. Cie. Makanya saya dengan Bu Aida kan kuat-kuatan, menularkan yang mana ini? Menularkan Bu Ida ikut muda, apa saya ketularan cepat tua? Karena saling mempengaruhi, al-arwahu junudun mujannada. Roh orang mukmin dengan orang mukmin itu saling tarik menarik, ada energi positif. Saling tarik menarik. Orang jelek juga sama. Bisa dipahami ya? Berarti calon ahli surga itu wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena melihat Allah menyenangkan, melihat ciptaannya menyenangkan, tolong lihat saya. Melihat takdir-takdir yang dialami bahagia, hidup berkecukupan, batin dicukupi Allah. Betul ya? Apa yang kita rasakan bahagia dan sengsara itu memformat muka kita. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Muka jenengan sekarang itu asli enggak kira-kira? Apa dibuat-buat? Dulu saya contohkan, saya itu kalau mencari barang di dalam air, katakanlah ikan, kalau belum ketemu kan gini kan, yang di atas, loh ndelok durung ketemu. Hah, ketemu enggak? Belum ketemu ada ekspresinya, sudah ketemu juga ada ekspresinya. Mencari ketemu itu bahagia enggak? Mencari tidak ketemu, kecewa enggak? Ya kalau sekian menit, kalau 10 tahun. Ruku dan sujud kita menurut surat Al-Fatih ayat 29. Tarohum ruka'an sujadan, perhatikan. Ya bataguna, mencari. Ketika ruku dan sujud itu mencari. Yabtaguna fadlan karunia. Fadlan minallahi waridwana. Dan keridoan Allah. Jenengan itu kalau dengan kekasih, dengan suami istri, malam Jumatan, itu ada yang dicari enggak? Apa? Cinta yang nyambung. Jenengan ini bercinta tapi gak mikir belas iku Mas. Mikir Ustaz, koyok tembok mayat Ustaz. Itu kalau cinta ketemu, itu melebihi bahagia luar biasa kan. Makanya orang ruku dan sujud rasanya berjalan di balik sir-sir doa. Kalau ada respon rasa, ketemu bahagia. Sesuatu itu kalau dicari ketemu itu bahagia kok. Cari kunci nggak ketemu kecewa. Kalau ketemu cari istri, suami, cari seseorang, kalau tidak ketemu ya kecewa, kalau ketemu itu, nah kita ini sering ketemunya apa enggak ketemunya? Tadi hampir lupa saya sampaikan, mulai takbir sampai salam, di balik doa itu harus mencari connecting di balik doa itu. Kalau sudah ketemu itu langsung wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira atau wujuhu yauma idzin musfira dhahikatu mustabsira. Sekarang cek wajah kita. Keluar dari dimanapun masjid jenengan itu berada. Ekspresinya ketemu apa tidak ketemu?
Hmm. Wong sing deleke belum tentu ketemu. Jadi bagi kita kesadaran mulai takbir sampai salam itu taqarrub ilallah, mendekati Allah, yabtaguna, mencari. Jenengan itu kalau bertamu di rumah, kan mencari tuan rumah. Betul. Tujuannya kan bukan ruang tamu. Tujuannya kan bukan hidangan di ruang tamu. Tujuannya bukan kursi ruang tamu. Tujuannya bukan figura-figura, bukan kan? Tapi tujuannya adalah falyabudu robba hadzal bait. Jadi ahli surga di dunia itu sudah terlihat enggak? Wajahnya cerah, bercahaya, menyenangkan, bahagia. Energi bahagianya itu luar biasa, sampai orang melihat itu sedih. Jangan kebalik, orang bahagia lihat jenengan sedih, karena saking sedihnya. Ya Allah, makanya boleh enggak kita menceritakan kesedihan? Kan enggak boleh. Yang boleh adalah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kenapa? Karena sedih itu ketika diceritakan, jenengan yang tadinya lupa itu jadi ingat. Kapan itu Bu Anis? Takziah. Sohibul musibah itu enggak sedih. Gara-gara ketekan sampean dengan sinetron nangis-nangis. Dia nangis sedih lagi. Ya kalau orang satu, kalau orang 100, apa gak kejet-kejet? Setiap datang saya harus nangis. Kalau enggak nangis nanti saya tidak dikiranya solidaritas. Terutama misalnya suaminya mati, istrinya yang masih hidup. Nanti kalau kedatangan tamu enggak nangis dikiranya saya seneng suaminya. Wis repot musuh wong drama-drama itu. Ya Allah. Siapa yang mewarisi wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiya nadira wujuhu yauma idzin musfira dhahikatum musabsira. Jenengan kira-kira habis ngaji seperti ini tampilannya gimana sih mukanya? Gimana Bunda Hamid? Bu Tiwu? Nanti jangan-jangan malah tersesat. Pulang nggak tahu rumahnya. Itu saking terang benderangnya apa gelap gulita itu kira-kira. Yang kedua, tanda ahli surga adalah lesannya lembut, walisanun latifun. Kalau berkata itu lemah lembut. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, berkatalah yang baik-baik, kalau tidak auliasmu diam. Orang berkata itu menunjukkan isi hatinya. Tahu teko, ceret, kalau ditumpahkan itu kopi berarti dalamnya kopi. Kalau ditumpahkan itu air berarti dalamnya itu air. Perkataan itu simbol hatinya. Jenengan itu kalau berkata lembut, berbisi, apa? Ceter. Ayo kon. Bergejolak. Bu Stivi masih ingat? Tanda haji mabrur adalah thayyibul kalam. Perkataannya itu lemah lembut, it'amut to'am, memberi makan, kemudian ifsa'us salam, menebarkan salam atau menebarkan kedamaian. Saya ibaratkan perkataannya itu seperti air atau air zam-zam. Air itu berfungsi mendinginkan, mensinergikan, menyatukan. Saya dan jenengan itu kalau bicara sering mensinergikan, ngompor-ngopori, apa mendinginkan.
Rudi, sesuatu yang itu konflik, jenengan redam, apa sesuatu yang pendek jadi panjang? Mak-mak biasanya yang cenderung yang mana? Pendek jadi panjang, apa panjang jadi pendek? Jadi ceritanya pendek tapi diceritono. Sak dawa-dawa Itali, ki dawa omongane wong. Wong itu. Ya Allah, jadikan lain kami ini ahli surga. Dari 1 sampai 2 ini jenengan sudah masuk apa belum? Insya Allah sudah masuk. Kalau belum masuk, ya Allah izinkan kami berproses. Kalau ilmu ini sudah didengar, dibaca, berarti kita itu mau dibimbing ke sana. Kalau ngomong lemah lembut, maaf saya sering perempuan sama perempuan itu kalau cerita, itu dua-duanya ngomong, pendengarnya Ustadz, jane sing ngrungokno sapa iki? Boyo sabar sak dilut sit. Betul apa betul? Ya Allah, ya Allah. Yang ketiga, waqalbun rahimun, hati yang penuh kasih sayang. Dari sana ini saling berkaitan, nah, hati, lesan sama wajah. Sekalian, tangan yang suka memberi, wayadun mu'tiyatun. 1 sampai 4 ini saling berkaitan dan semuanya bersumber dari hati. Wa qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang. Hati itu kalau lembut, tutur katanya penuh perasaan. Tapi kalau hati keras, atos, pasti raja tega. Ada keterangan dari ulama, orang cerdas itu adalah lesannya di belakang hati. Berarti hatinya itu mikir dulu baru ngomong. Sebaliknya orang yang bodoh adalah hatinya di belakang lesan. Berarti seperti ngomong, menyakiti dan tidak menyakiti, gak ngurus. Kita ini termasuk tipe yang mana ya kira-kira? Oke, hati yang penuh kasih sayang, summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian mereka orang-orang yang beriman saling menasihati dalam hal kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Saya dan jenengan itu siap menasihati dan dinasihati. Kadang sudah tahu ilmunya, tapi kalau dinasihati itu makjleb, lebih yakin. Walaupun ustadz dan kiai harus rendah hati, watawasau bis sabri. Begini, ini kan hampir nyambung kepada surat Al-Asr kan, illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya dipahamkan Allah, kalau kita menasihati dalam kebenaran, hak, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Kalau kita itu menasihati dalam kebenaran, berarti kita benar. Kalau kita menasihati dalam kesabaran, berarti kita sabar. Jenengan bisa enggak memberi uang tapi enggak ada uang? Bentar ya, tak kasih uang, berarti uangnya harus ada. Akhirnya yang tidak punya uang itu tenang, karena uangnya ada. Kalau Rudi yang ngomong, tenang, tak kasih duit 1 M. Yang jenengan kasih, karena itu Rudi, embel. Jadi menasihati kesabaran, yang menasihati itu ada sabar. Sehingga sabarnya itu nyetrum. Bisa dipahami? Tolong ya, Rudi menang.
meneng tapi dalam keadaan marah. Ibu-ibu ya. Oh, tenang, tapi yang menasehati itu enggak tenang, padahal omongannya tenang. Kira-kira lebih mancep mana energi atau kata-katanya? Terus gini aja, jenengan itu kalau dinasihati, diceramai, dengan diberi uang, masuk mas. Oke normal ya berarti ya. Masih kuatan sedekah. Betul enggak? Ada enggak orang yang diberi sedekah itu menolak? Enggak ada. Tapi kalau diceramai, banyak yang menolak. Tapi beda lagi sebelum ngaji ini saya ngasih duit kepada jenengan. Pasti ngurungokno dengan anteng. Karena sudah dikasih uang tadi. Itu hebatnya sedekah dibandingkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Betul enggak? Saya hanya ceramah, kemudian tidak ada sedekah. Tuh delok wong iku ngomong kok duwe gak metu, duwe gak ono. Coba ini kalau kita sinergikan antara sedekah dengan tausiah, kira-kira samina wa ta'na? Iya itu. Sebelum pengajian ngasih duit dulu, langsung wanteng. Ngantuk lo sungkan, nek mari dimai duit 1 M. Sampai wudhu bolak-balik nang kamar mandi. Ini konsekuensinya watawasau bisober. Kalau kita menasihati kesabaran, berarti kita itu dalam keadaan sabar. Kalau kita menasihati tentang kasih sayang, berarti kita itu harus menasihati kasih sayang. Kalau saya cerita cinta, berarti saya ini lagi jatuh cinta. Pelan-pelan. Ini kayaknya bebannya Ustadz. Kalau saya ini ngomong khusyuk, berarti saya dalam keadaan khusyuk. Sehingga saya ini nyetrum bersama kata-kata yang saya keluarkan. Waduh, ya, bongkar rahasia ini. Ya iya, betul enggak? Saya ini ngomong air, tapi dalam saya ini api. Wong iki kok panas ya? Omongannya api, tapi kok panas ya? Sekarang lihat saya, yang jujur ini apa ini? Hati. Nah jenengan kalau biasa ngaji di Pondok Al-Khusu menggunakan hati. Ini agak enggak enaknya Bu Aida. Kalau jenengan ngaji di mana-mana, kemudian Ustadz si Fulan itu menggunakan otak. Gunakan radar hati. Wong iki gono hati ini. Ngomong tok. Apalagi menggunakan pikiran, apalagi menyalah-nyalahkan. Betul enggak? Wong di Pondok Al-Khusu itu belajar level 3 kok, bukan level 1. Level 3. Setelah level 1 langsung sembunyi di level 3. Ya Allah, paham maksudnya? Paham? Jenengan ini sudah sensitif loh ya, aliran perasaan dan aliran kebatinan. Aliran kebatinan. Kalau apa yang dikatakan itu tidak ada, maka maaf Mas Pri sama Mas Wandi, berarti saya itu bohong. Berarti saya itu bohong. Sama seperti Nilo, uang, tapi uangnya enggak ada. Maaf, ini loh khusyuk, tapi saya tidak khusyuk. Berarti kan saya bohong. Kita berusaha jujur. Apa yang dikatakan ada di dalam hati. Betul enggak? Kalau jenengan itu perasaannya jalan, kira-kira bisa merasakan enggak? Itu yang disebut watawasau bil marhamah. Pelan-pelan. Sekarang saya tanya ke jenengan, mulai takbir sampai salam, doa yang jenengan baca, itu penuh perasaan apa enggak ada perasaan?
Kalau bacaan doanya itu baru kesadaran membaca Quran, maka perasaannya enggak ada. Tapi kalau membaca doa sholatnya itu seperti ungkapan cinta kepada kekasih, walaupun tidak tahu artinya, rasanya itu ada. Jenengan tahu enggak artinya? Meong. Tapi jenengan manggilnya itu kan Rinio, meong. Ngerti nggak kira-kira? Ya Allah. Berikutnya, Al-A'raf ayat 432. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Kata Allah, dan kami cabut di dalam hatinya itu perasaan dengki. Ada doa agar kebencian kita kepada siapapun dicabut Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang itu kalau dengki nggak bisa mendoakan orang lain. Pasti perhitungan. Tapi orang itu kalau penuh kasih sayang itu ringan sekali mendoakan orang lain. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat saling menyayangi akan disayang Allah. Irhamu man fil ardi. Kasih sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka siapapun yang ada di langit akan menyayangi kita. Yakin gak kira-kira? Yakin? Kita itu kalau menyayangi, perhitungan apa tidak? Ini aja, anak kandung dengan anak tiri sayangnya sama enggak? Pelap. Gak usah ngomong, gak usah dijawab. Oh itu bukan omongan kok. Sayang, tapi ini anak tiri, sayang. Mulai ono bojone sayang. Dari bojone, loh sayang kok ngono sih? Iya, ngomongmu sayang bener, tapi energimu itu loh. Betul? Betul? Ini Pak Gofur maksud saya. Jenengan itu ketika doa duduk di antara dua sujud itu, Robbi fili warhamni. Ngomong sayang tapi emosi. Wong bojo sampeane krasa kok apa meneh Gusti Allah. Robbi fili warhamni. Kok enggak sesuai antara bacaan dengan energi. Saya punya ilmu, Gus TV, ketika dipijet terapisnya Mbak Evi di TP2. Saya dipijeti. Ketika pas dipijeti, saya kan gunakan rasa kan. Gimana enggak gunakan rasa, wong tangannya menyentuh kulit saya. Betul enggak? Itu kalau terapisnya itu mijetnya ke susu, saya tahu enggak? Nah, kalau dia gemes sama saya, terasa enggak? Betul enggak? Berarti terapis itu tidak sekedar otot yang bekerja, tapi rasanya menembus ke rasa saya, enak no saya sampai tertidur. Betul? Kalau dia pakai otot dan ingin selesai pasti terasa. Betul enggak? Itu kan rasa dengan rasa sambung kan? Betul? Akhirnya gini, apa maneh dungane sholat rek? Paham apa paham? Paham apa paham? Terapis itu kan memasukkan rasa dengan rasa kan? Supaya customer itu puas, enak ere. Dan ukuran enak, Bu Ida, menisuk gak jarem bro. Besok itu gak jarem. Enak tapi besoknya, jarem itu bahasa Indonesianya apa? Cekot-cekot. Opo abang-abang itu loh. Betul nggak?
Dan biasanya setelah dipijit ada penilaian enggak? Puas, memuaskan, menyakitkan, dan sebagainya. Betul enggak? Ternyata gerakan sholat dan bacaan doa sholat itu seperti itu. Kira kalau mijitnya enggak enak, dinilai, dilaporkan kepada bosnya, bisa dipecat enggak? Jangan diulang lagi. Pertama SP1, SP2 dan lain sebagainya. Sholat itu melebihi daripada itu. Ngerti maksudnya? Saya tanya, doa sholat jenengan ada muatan cinta, apa muatan terpaksa? Baru sadar kira-kira. Enggak ada muatan sama sekali. Arti enggak ngerti, perasaan enggak ngerti. Apa kata Allah? Ya Allah, ini enaknya dinilai berapa sholatnya ini? Ini pijitannya enaknya dinilai berapa ini? Ya, kepengen selesai, maaf Pak, paket 1 jam. Tolong lihat Pak ya jamnya. Kan ditunjukkan, supaya tidak ada korupsi waktu. Ngerti maksudnya itu? Masya Allah. Jadi batinnya hamba yang sholat dengan batinnya Allah itu nyambung. Misalnya, Rabbi firli warhamni, itu kan menyambungkan rasaku dengan rasanya Allah sampai tersambung. Kalau tersambung diijeti enak 1 jam itu rasanya, katanya enak sing dipejeti. Apa kata yang dipejeti? Tenang Mas, nanti ada tipsnya. Betul. Sama-sama terapisnya. Satu melayani dengan hati, satu melayani dengan otot, nanti hasilnya beda. Beda. Gaji pokok sama ada tipnya. Ngerti dari sini? Ini yang disebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang Allah dan akan disayang oleh orang-orang yang ada di muka bumi dan di langit. Pelan-pelan. Ketika jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tolong ya Allah kasih sayangmu biaskan kepada saya. Berarti habis baca dan habis sholat itu kasih sayangnya harus bertambah. Kalau enggak bertambah itu sayang, salah. Kasih sayangnya Allah itu maha tak terbatas. Sedangkan kasih sayang manusia terbatas. Supaya tidak terbatas, nempel Allah dekengan pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tidak langsung ketika jenengan Rabbi firli warhamni, minta diampuni dan nanti dalam kehidupan suka mengampuni. Warhamni, minta kasih sayang kepada Allah, nanti dalam kehidupannya itu kasih sayang kepada sesama. Itu betul-betul ahli surga. Tadi ahli surga yang pertama apa? 1, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Yang kedua, apa? Lisanun latif, tutur katanya lembut. Kemudian yang ketiga, qalbun rohim, hati yang penuh kasih sayang. Yang keempat apa? Yadun, tangan yang suka memberi. Ini kan wakilnya Allah. Betul enggak? Ketika wakilnya Allah berarti kasih sayangnya luar biasa. La yarhamullahu, Allah tidak akan menyayang. Man la yarhamun nasa, orang yang tidak sayang kepada manusia.
Berarti kasih sayang itu hakikatnya untuk orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Seakan-akan kita menyayangi orang lain, tapi hakikatnya menyayangi diri kita sendiri. Ada lagi, sebelum saya tunjukkan ayatnya, kita bersyukur itu. Mensyukuri orang lain apa mensyukuri diri sendiri? Wa may yaskur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur pada hakikatnya mensyukuri diri sendiri. Kenapa? Kalau tidak syukur wala in kafartum inna adabi, maka sungguh siksaku sangat pedih. Ketika ada kenikmatan, kalau tidak disyukuri maka dibuntu. Kalau tidak buntu, gak enak ya balik nang awake dhewe. Tapi kalau kita syukuri dan ditambah Allah, kembalinya bukan untuk Allah, kembalinya bukan orang yang kita sedekahi, tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Makanya orang mu'alaf yang betul-betul mengkaji syariat Islam, ajaran Islam itu kok begitu mulia ya, begitu sunnatullah dan begitu bisa diterima. Tolong dilihat yang keempat, tangan suka berbagi. Wa anfiku mimma razaqnakum. Dan berinfaklah dari apa-apa sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah seperti benih yang tumbuh satu bulir kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Monggo diikuti. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Gak tahu ini Bu Stivi tiba-tiba. Kami ketika di Tanah Suci itu selalu berwasiat kepada jamaah haji atau umroh, tolong di Tanah Suci perbanyak sedekah infak. Karena sedekah infak itu ibaratnya kita menanam pohon di Tanah Suci dan sedekah pohon inilah yang nanti akan memanggil anak cucu kita. Niatkan. Ternyata terjadi. Anak cucu dipanggil ke sana dengan takdir yang luar biasa, kun fayakun. Ayat ini saking seringnya, Bu Anis, sampai sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allah menggunakan bahasa pertanian, meminjam bahasa manusia biar paham. Sama-sama menanam benih, itu tumbuhnya, bunganya, buahnya beda apa beda? Beda. Siapa di balik itu? Sama-sama tukang cukurnya, oleh ndase kepala itu. Beda. Siapa yang menggerakkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Perhatikan. Panjenengan kalau dikasih sesuatu itu kan seneng kan. Ternyata memberi lebih seneng daripada menerima. Percaya enggak kira-kira? Setiap berita Quran dan hadis itu ada suasananya, bukan zong. Bukan zong. Perlu dibuktikan.
Seneng kan? Ternyata ngasih itu lebih senang karena di atas. Ya, silakan dicoba. Kemudian bersumpah mana kosomalun min sodakotin. Sungguh tidak berkurang harta apabila digunakan untuk sedekah. Tentukan pilihan kita, ingin ahli surga apa ingin ahli neraka. Kalau ingin ahli surga berarti tidak ada hari kecuali berbagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya lanjutkan, 4 orang yang dirindukan surga, semoga termasuk kita. Hati-hati, ini majelis taman surga. Ada yang sudah mulai ngeliut-ngeliut, ustadznya kembar sudah. Masih bisa diajak mikir ini kira-kira? Masih? Seimbang apa enggak seimbang? Kayaknya enggak seimbang deh, wong ustadznya situ jenengan banyak. Ini bukan masalah seimbang kuantitas, tapi semoga kualitas kita juga seimbang dan kita berdoa semoga diseimbangkan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menularkan energi positif apa negatif? Tentu lesannya positif, tapi energi itu lebih jujur daripada kata-kata. Betul nggak kira-kira? Iya, kalau lesan ingin menebarkan energi positif. Tapi hati ini, Masya Allah. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan atau 4 orang. Satu talil Quran, pembaca, pengkaji, cinta Al-Quran, wahafidil lisan, menjaga lisan, wamut imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, puasa imin fi sahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk 4-4-nya. Yang sudah istiqomah membaca Al-Quran semakin meningkat. Wanita penghuni surga. Jamaah kita itu kan rata-rata mak-mak. Ya. Siapa itu wanita penghuni surga? Syaratnya 5. Idza sholatil mar'atu khomsaha. Sholat 5 waktu. Sampun apa dereng? Sampun nggih? Kalau usia kepala 6 dan 7 Mas Rudi, kalau belum sholat 5 waktu, sungguh terlalu. Kalau anak-anak, remaja, anak kita maklum. Kalau seusia gini, sholat 5 waktu masih ada bolongnya atau mungkin sundel. Ya Allah, biasa sundel bolong sesama sundel bolong besti. Di sini tersirat sholat 5 waktu yang khusyuk. Ahli surga. Yang kedua, somat sahroha. Puasa Ramadan. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Menjaga kemaluan atau kehormatannya. Yang keempat, wa ta'at zaujaha. Taat kepada suami. Nah, kilalaha ketika 4 kriteria ini sudah ada, maka dikatakan bagi para wanita tadi, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah si'ti. Silakan masuk surga sesukamu. Rungono istri, ini enggak ada request dari Pak Gofur loh ya. Jamaah Pondok Al-Khusu, mak-maknya wajib solihah,
dan potret calon penghuni surga. Potret calon penghuni surga. Ini 8 pintu nama-nama pintu surga. 1 Az-Zikr, 2 Ar-Royan, 3 Sodako, 4 Sholat, 5 Jihad, 6 Birrul Walidain, 7 Kadhiminal Ghaidha. Tahu Kadhiminal Ghaidha? Kadhiminal Ghaidha itu mampu menahan amarah. Maksudnya sabar. Al-Aiman, tawakal, ya, tawakal. Sudah? Ini 8 pintu surga. Nanti kita kaji. Tadi yang dirindukan surga ada berapa? 4. Talil Quran apa? Pembaca Al-Quran. Agar kita yang sudah istiqomah membaca Al-Quran semakin meningkat, mari kita kaji mukjizat Al-Quran. Sebelumnya saya ceritakan, jamaah kita, jamaah umroh, rumahnya, perusahaannya terbakar. Pas 17 Agustus, jam 3 dini hari kebakaran, jam 3 sore baru bisa dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Hitung berapa jam? 12 jam. Alangkah ludesnya dan 16 mobil unit kebakaran dikerahkan, semuanya terbakar. Ternyata petugas dikejutkan ada 2 benda yang tidak terbakar, Quran sama tasbih. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebagai ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bukti nyata bahwa insya Allah yang ada bahasa membaca Al-Quran, otak kita hafal Quran, badan kita mengamalkan Al-Quran, semoga wakina adza benar. Yakin apa yakin? Kalau ragu berarti orang ini perlu masuk jago merah ini. Ini bukti nyata itu ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Ini buktinya. Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah. Akan didatangkan pada hari kiamat wa ahlihi, dan orang yang ahlinya membaca, mengkaji, alladzina kanu ya'maluna bihi, dan orang-orang yang mengamalkan, takdumuhu suratul baqarati wa alu imron, dihadirkan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ka'annahuma ghamamatani, kedua-duanya itu berbentuk seperti awan, tahu awan, mendung. Tahajani an sahibiha, keduanya akan membela pembacanya. Tambah yakin atau biasa? Sebagai perbandingan, suami kita, istri, anak kita, besti kita itu belum tentu menjamin memberikan syafaat. Bisa jadi besti menjadi penikam di belakang, tapi kalau Quran itu zohir batin mampu memberikan syafaat. Maka besti yang sebaik-baik besti itu Quran. Ada si fulan, saya tidak menyebutkan, seorang ustazah, ditinggal suaminya, lanjut, ya sudah. Mulai melek, kalau dijak gosip itu mulai melek. Bu Anies langsung melek. Masya Allah. Ya, mari kita berdoa semoga kita itu dicintakan Al-Quran.
dibuat seneng membaca. Mas Dudi siap sehari 1 juz? Sudah, apa belum? Dipaksa. Orang tidak bisa membaca Al-Quran itu bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak punya waktu, tapi tidak punya niat. Orang kalau punya niat, sesibuknya nunggu di bank, waktu nunggu itu loh bisa. Dua, orang tidak bisa sholat duha itu bukan orang yang tidak punya waktu. Pernah kita sesibuk-sibuknya di kantor, di sekolah, nyisip bisa sholat duha. Tapi giliran tanggal abang, libur, waktu dowo, engko si ledehur. Ayo sesama ngalami dilarang menyangkal. Iya ini juga pengalaman juga. Kadang drop juga, betul enggak? Orang tidak punya amal itu bukan orang yang tidak punya waktu. Enggak punya niat. Niat yang kuat sesibuk-sibuknya bisa. Niat yang tidak kuat walaupun tanggal merah pensiun. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Sesibuk-sibuknya mau berangkat ke kantor bisa ya sholat duha? Iya, iya. Jadi tolong hidupkan ingin. Nantilah jalan kemudahan itu ada. Saya ini kayaknya nggak bisa ngaji Ustadz, ya Bu ya. Ternyata itu alasan misalnya si Fulan itu nggak punya sepeda motor. Dijemput sama malaikat menjelma manusia, temannya. Ada, itu jamaah Surabaya. Yakin apa nggak yakin? Niat kita yang sering ngelaut, apa ngelaut itu? Niat kita yang nggak kuat. Terima kasih Bunda Hamid. Semoga mobilnya seperti perahunya Nabi Nuh. Mengangkut bidadari surga kemanapun berada, Masya Allah. Memang harus ada. Dulu kita punya teman juga gitu, punya mobil itu buat ngangkut ngaji ke sana kemari itu betul-betul istimewa. Nanti jadi saksi itu. Betul nggak kira-kira? Wa mimman hamalna ma'anuh. Dan siapa-siapa yang bersama Nabi Nuh, ada yang mobil seperti kapalnya Nabi Nuh, ada yang rumahnya bersedia digunakan untuk kajian, apapun yang digunakan di jalan Allah, nanti sebagai saksi. Nanti sebagai saksi, insya Allah dan yakin, Gusti Allah boten kulo sing ngantukan Gusti. La tak khuzuhu sinatu wala naum. Gusti Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk ya Allah. Diperhitungkan semua. Apa yang kita miliki digunakan di jalan Allah nanti sebagai saksi. Saksi yang luar biasa. Nah agar jenengan tambah yakin, jenengan saya ajak untuk semakin cinta Al-Quran. Saya juga masih belajar bersama Umi, bersama anak itu minta dicintakan Al-Quran. Qala Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang spesialis Al-Quran. Suaranya merdu, kalau beliaunya membaca itu Rasulullah menangis. Semoga kita tertular. Inna hadzal Qur'ana hablullah azza wa jalla. Sungguh Quran itu kabel talinya Allah azza wa jalla. Saya baca semua. Quran itu nurul mubin, cahaya yang jelas atau terang benderang. Wasifaun nafi, obat yang mujarab atau manfaat. Ismatun liman tamassaka bihi. Ia menjaga bagi yang berpegang teguh. Wa najatun liman tabi'ahu,
selamat bagi yang mengikutinya. La tangqodi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. Wala yakhluqu ala kasrotir riddi, tidak membosankan walaupun banyak yang diulang-ulang. Fatluhu, bacalah, kajilah sampai cinta. Fa innallaha ta'ala ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin asra hasanatin. Allah akan mengganjar bacaanmu setiap huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan ini jangan hanya diartikan 10, tapi sesuatu yang tidak terbatas. Di balik huruf Quran itu ada sir, ada pintu kebaikan-kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong izinkan kita kaji satu persatu, menyesuaikan waktu dan menyesuaikan kapasitas mata jenengan, kekuatan itu. Pernah kita bahas rahasia hablullah. Habl di Indonesia kan menjadi kabel. Pelan-pelan. Masih bisa fokus? Ya. Apa kabel itu? Tali. Di antaranya kabel. Pelan-pelan. Kabel itu ada 2 unsur, luar sama dalam. Luar namanya isolator, dalam namanya serat atau tembaga. Lebih dalam lagi, Mas Rudi, yang nyetrum luarnya apa dalamnya? Dalam kan? Yang nyetrum, maka lesan bagian bacaan, hati, jiwa bagian memaknai, menghayati. Nuhun sewu, lihat saya, setrumane nang kono. Banyak sekali orang zikir, banyak sekali orang sholat. Persis seperti kabel putus dalamnya. Tahu kabel putus dalamnya gunakan apa Pak Gofur? Avometer ya. Ujung dengan ujung ditempelkan. Bu Anies nggak ngerti. Ngerti ini apa itu? Lading. Betul nggak? Ya. Ujung dengan ujung ditempelkan, itu ternyata akan terdeteksi bahwa kabel sepanjang apapun, sekarang lebih canggih lagi, ada yang ditempelkan gitu aja langsung Mas Wandi sama Mas Ril lebih canggih itu. Ditempelkan gitu ada bisa nyala. Kalau terputus ya. Ngerti maksudnya nggih? Banyak orang sholat, banyak orang baca Al-Quran, persis seperti kabel dalamnya putus. Ketoke sholat, ketoke dzikir, ketoke maca Al-Quran, tapi dalamnya putus. Surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika. Ini yang sering kami sampaikan, walaupun panjenengan itu maaf, karena jenengan itu backgroundnya adalah santri pondok Al-Khusu, bukan pondok Lirboyo, yang ada bahasa Arabnya nahwus syarat. Nah Bu Anies kan tubuh ireng, wis tebu ireng sisanis. Andai kata tidak tahu artinya, baca hati dan jiwanya, nanti setrumanya itu ada, dan Allah itu maha tahu dengan panjenengan itu mengemis. Ini yang disebut inna hadzal Qur'an hablullah azza wa jalla. Paham dari sini? Analog kabel, Bu Aida sama Bu Stivi, bisa dipahami analog kabel ini? Berarti kita sering baca Al-Quran hanya kerangkanya saja, hanya bacaan saja. Jiwanya belum disambungkan. Bicara sambung dan menyambungkan itu siapa Ustadz? Allah dengan cara mengemis.
Dengan cara mengemis DP-DP, ya Allah, semoga bacaanku ada setrumannya ya Allah, semoga bacaanku ada sambungannya ya Allah. Satu, Ibu, contoh analog kabel. Dua, contoh analog surat cinta kekasih. Pelan-pelan. Ya, semoga Ustadz sama jamaahnya seimbang, melek pada melek. Bu Anis sama Pak Gofur, tolong ambil taspen. Aduhnya itu. Dua analog surat. Ini kertas, memang ini tisu, katakanlah ini kertas. Kertas ini setelah saya tulisi, ditulis oleh orang yang jatah, namanya bukan kertas lagi, tapi surat. Surat, tadi itu kertas. Tapi setelah ditulis orang yang jatuh cinta, surat cinta. Kok sepakat? Sopo sing ganti jeneng? Ya umumnya seperti itu. Betul? Setuju ya? Surat cinta? Oke. Sekarang jenengan saya ajak berpikir lebih dalam. Cinta itu di kertasnya apa di tulisannya? Ruth, ojo salah jawab Ruth. Remedi nanti. Mobil tu nikah wa tazwijaha. Surat cinta itu ditulisannya apa di kertasnya? Tulisannya kan? Oke, sudah betul. Lebih dalam lagi, cinta getarannya itu ditulisannya opo no dodoe sing nulis. No dodoe sing nulis kan? Betul enggak? Betul ya? Berarti cinta itu di dalam hati jiwa yang nulis, bukan ininya. Ini ekspresi saja. Kalau gitu, ingin jatuh cinta, berarti maaf, dodo ketemu dodo, hati ketemu hati, jiwa ketemu jiwa, jenenge serat jiwa. Paham? Kalau kita baca Al-Quran, kok pakai serat jiwa, wis ngerti arti ini dimaknai, dan minta kepada Allah, masa sih Gusti Allah enggak kasih sayang? Karena kita belum tahu ilmu ini, dikiranya Quran itu sebatas di lisan. Quran itu surat cintanya Allah kepada kekasihnya orang mukmin. Makanya cinta ketemu cinta, greng, ter, ada seterumanya ser. Ser itu dari sir. Sir itu rahasia. Namanya sir-siran dengan Allah. Dan sir-siran dengan Allah itu kan aslinya batin ketemu batin dulu. Bisa dipahami? Kabel tadi sudah paham? Surat cinta sudah paham? Betul enggak? Ini lampu, lampu, lampu. Itu enggak ada artinya loh kalau tidak ada kabel. Dan kabel itu tidak ada artinya kalau tidak ada seterumannya. Apa yang menjadikan lampu nyala? Setruman. Setruman itu Allahu nurus samawati wal ard. Pelan-pelan. Wassolatu nurun. Sholat itu bercahaya. Kapan bercahaya? Kalau nyambung nyetrum yang disolati. Karena Allah itu sumber cahaya. Saya ini sholat Ustadz, tapi enggak bercahaya. Ya karena enggak nyambung. Rudi itu loh kalau jejer sukanan, yo bercahaya sedikit. Oh Mas Udi jejer aja kadang yo berkati seje kok. Bisa dipahami ya?
Makanya tadi ini kira-kira kayaknya enggak kebetulan ini Bu Anis. Lihat hadisnya. Quran itu kabelnya Allah. Kalau kabelnya nyambung, nurul mubin. Bercahaya dan terang benderang. Saya, Ustaz, sudah sholat tapi masih gelap gulita. Iya, karena jerone kabel ke konslet. Beda, kalau konslet, itu konslet lokal saja. Saya teringat gardu, gardu itu kan dibagi kan. Kalau biar apa? Konsletnya itu biar tidak semuanya. Jadi tolong kalau ngantuk, jenengan ngantuk sendiri aja, usah sampai menularkan kepada Ustaz. Ngantuknya saking energinya besar, akhirnya Ustaz tehem. Loh Ustaz itu biasanya mari jam 10, kok jam 9 mari konslet. Ya Allah, saya setiap sholat tahajud itu menyiapkan gardu PLN sebesar-besarnya. Karena setiap Senin, Rabu, Jumat disadap oleh Bus TV dan kawan-kawan. Kalau saya tidak berusaha dengan Bu Anis, Allahumma ja'al fi qalbi nuro, wa fi lisani nuro, wa ja'al fi sam'i nuro. Minta kepada sumber cahaya. Padahal jamaah yang saya hadapi ini bermasalah, konslet hatinya. Kalau jamaahnya konslet kemudian ustadznya ikut konslet, inilah jamaah gelap gulita bro. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ini jamaah kumpulan cahaya di atas cahaya. Sakit dipahami? Tapi kenapa Ustadz? Saya baca Al-Quran kok tambah ngantuk loh. Ya salah konslet. Ya Allah. Kemudian kata kunci, kabel, cahaya, obat yang sangat mujarab. Jangan tinggalkan, walaupun membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, baca aja. Saya melihat anak saya melihat siswa saya, itu biarkan. Karena dimensinya jangan dipaksakan seperti orang dewasa. Baca saja, wirid nanti semakin umur nanti akan warid sendiri, akan paham. Baca saja, sama seperti wiritan itu Bu Anis. Kenapa dikeraskan? Terus wirid aja, wirid aja. Nanti lama-lama dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di radio ditanya, Ustadz apakah tidak tahu artinya bisa khusyuk? Saya jawab bisa. Saya jawab dengan logika. Contoh kekasih, nulis surat kekasih, nulisnya di Mesir pakai bahasa Arab. Ditujukan kepada kekasihnya di Sidoarjo, enggak ngerti Arab. Yang suratnya lo ngini Bu. Ngerti artinya? Mbo. Ngini. Akhirnya minta tolong temannya yang pinter bahasa Arab. Dipegang. Ngerti arti ini mulai sampai awal. Bu Aida, gak merinding belas. Pertanyaan saya, apa yang menjadikan merinding? Tuh. Yang menjadikan merinding adalah hubungan batin yang nerima sama yang nulis. Yang nulis itu nulis surat itu ada yang dituju enggak? Giling tak Bu Aida ini. Selali. Alias itu ya. Orang menulis surat itu ada yang dituju enggak? Kalau ini sampai kepada yang dituju megang suratnya itu bergetar enggak? Padahal enggak tahu artinya. Jadi yang terpenting adalah punya hubungan batin. Mengerti artinya itu belum tentu. Syukur-syukur kalau punya hubungan batin dan tahu artinya, oh mantap. Jadi bagi jenengan yang tidak tahu arti bacaan doa sholat atau Al-Quran yang dibaca, yang penting niat terhubung. Nanti kalau sudah terhubung khusyuk, pasti pengalaman jamaah kita, Ustadz
saya ini belum tahu artinya sudah terhubung enaknya kayak gini. Gimana kalau tahu Ustaz, kalau gitu saya belajar tajim, mantap. Bukan sukanan yang nyuruh belajar, tapi jiwanya memanggil. Itu berarti digarap jero nesik. Apa digarap jero nesik? Diedukasi jiwanya. Nanti kalau jiwanya sudah orip, ingin belajar, kemauan sendiri, kemauan belajar sendiri dengan disuruh, dasar mana? Kemauan sendiri. Saya itu Ustaz, wong belum tahu loh, seterumane Al-Quran kayak gini. Apalagi kalau sudah tahu. Nah, ente mulai jatuh cinta ya. Enak mana? Dalamnya dulu apa luarnya? Kalau luarnya, sampean nggak bisa khusyuk itu tahu artinya. Waduh, rek, mondok mana, rek. Ini menjadikan orang pesimis. Ini menjadikan orang pesimis, betul nggak? Dan ada lagi logika yang sangat simpel. Kalau khusyuk itu harus tahu artinya, berarti orang sedunia yang paling khusyuk adalah orang Arab. Berarti di surga banyak orang. Sampai nanti kalau umroh dan haji, seperti apa sih adabnya orang sholat Arab Bus TV? Mau sholat itu loh, HP bunyi, langsung, halo. Ya Allah, sakit dipahami ini. Semoga kabel-kabel Al-Quran disambungkan Allah. Hubungan sir cinta kita kepada Allah dan Rasulullah semakin terhubung, yang putus-putus menjadi nyambung. Kalau putus-putus nyambung, yang tadinya gelap gulita, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Yang tadinya kabel lampu-lampu putus dan konslet. Kalau kedatangan PLN, jadi nyambung. Itulah fungsinya Ustadz dan Kiai. Seperti jenengan itu mendatangkan PLN. Jadi yang tadinya konslet-konslet itu Pak Mamin menjadi nyambung. Semoga Ustadz dan jamaah saling mendoakan. Tolong doakan saya sekeluarga juga doakan jenengan selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Shadaqallahul adzim wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.